Dua utusan yang disebut terakhir cenderung dikelompokkan sebagai kaum cendekiawan dan tidak merupakan anggota PPPK. Kedua utusan yang disebut terakhir ini juga nyaris tidak terlibat dalam berbagai upaya persiapan kemerdekaan di Sumatera sebelumnya. Pengiriman 3 wakil yang di luar dugaan di atas juga melahirkan, diiringi pula oleh beberapa keputusan yang cukup mengejutkan. Ketika Jakarta memutuskan Sumatera menjadi satu provinsi, maka yang dipilih menjadi gubernurnya adalah MR.T.M. Hasan dan wakilnya adalah Dr. Mo. Amir. Keputusan mengejutkan lainnya adalah menjadikan Medan sebagai ibu kota provinsi. Perubahan yang drastis itulah yang mengawali era proklamasi di Sumatera. Tidak itu saja. Ada banyak perubahan lain di Sumatera saat itu. Berbagai perubahan tersebut tentu diawali oleh penyebaran berita proklamasi dan adanya respon warga Sumatera terhadap berita itu. 2. Penyebaran dan respon terhadap berita proklamasi. Berita proklamasi diketahui dalam waktu yang sangat berbeda di berbagai kota, daerah, di Sumatera. Ada kota, daerah, yang mengetahuinya pada waktu yang relatif bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan tersebut, tetapi ada pula yang mengetahuinya beberapa hari bahkan hingga 2-3 minggu setelah itu. Perbedaan tidak hanya berbeda dari sisi waktu diketahuinya berita proklamasi, tetapi juga dari cara memperoleh berita proklamasi tersebut. Ada warga daerah yang mengetahuinya dari pegawai PTT, penyiar radio, informasi yang disampaikan oleh orang warga lain secara perseorangan yang telah mengetahui lebih dahulu, atau diketahui melalui perayaan hari besar keagamaan, perayaan Hari Raya Idul Fitri. Perbedaan juga terlihat dari respon yang diberikan oleh warga daerah terhadap berita proklamasi. Ada warga daerah yang langsung mempercayai berita tersebut dan ada pula yang meragukan, bahkan ada yang tidak menyukai Indonesia merdeka. Ada 5 latar belakang utama yang menyebabkan terjadinya berbagai perbedaan di atas. Pertama, kontrol yang ketat oleh bala tentara Jepang terhadap semua aktivitas, politik, daerah, warga daerah. Kedua, perbedaan kesempatan dari masing-masing daerah, warga daerah untuk mendapatkan akses informasi. Ketiga, perbedaan psikologis daerah, warga daerah dalam menyikapi, mengambil keputusan yang berskala besar dan berdampak masif. Tegasnya perbedaan darah dan semangat dari kaum muda serta kematangan dan kedewasaan dari kaum tua. Keempat, perbedaan keterlibatan daerah, warga daerah dalam berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan pada masa Jepang. Kelima, sikap kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki hubungan istimewa dengan penjajah, Belanda. 2-3. Penyebarluasan berita proklamasi. Secara umum, sejak tanggal 15 Agustus warga Sumatera terisolasi dari dunia luar. Sejak saat itu, warga pulau tersebut tidak bisa lagi mendengar berita, karena Radio Sumatera dan radio-radio di Keresidenan tiba-tiba menghentikan siarannya. Para pegawainya diliburkan. Di sisi lain warga tetap dilarang mendengarkan siaran radio asing, sekutu. Surat kabar juga tidak terbit lagi. Walaupun demikian, penguasa Jepang, terutama di tingkat Gunsekanbu atau pada beberapa shu masih mengizinkan beberapa pegawai kantor berita Domei untuk tetap beraktivitas guna menerima berita dan beberapa pegawai sejumlah radio Keresidenan masuk kantor, walaupun tidak ada siaran. Sikap seperti inilah yang akhirnya memberi peluang bagi sebagian warga Sumatera mengetahui berita proklamasi. Pengalaman seperti di atas antara lain dialami oleh warga Sumatera Barat. Di daerah itu umumnya, dan di kota Bukit Tinggi khususnya, berita proklamasi memang diketahui pertama kali oleh pegawai kantor berita Domei, tepatnya pegawai PTT yang diperbantukan pada kantor berita Domei, yang bernama Ahmad Basya. Berita tersebut diketahui pada hari yang sama, tepat pada tanggal 17 Agustus malam. Berita proklamasi yang diterima segera diketik oleh sejawat Ahmad Basya yang bernama Asri Aidit Sutan Rajonansati. Teks proklamasi tersebut diketik sebanyak 10 rangkap. Setelah selesai diketik, teks proklamasi itu dibawa keluar dan ditempelkan di berbagai tempat di Bukit Tinggi. Pengetikan dan perbanyakan teks proklamasi tersebut merupakan reaksi spontan dari Ahmad Basya dan Asri Aidit Sutan Rajonansati. Di Kota Padang, berita proklamasi juga diketahui tanggal 17 Agustus malam. Sama dengan di Bukit Tinggi, berita proklamasi ini pertama kali diketahui oleh pegawai PTT, namun yang dipekerjakan di kantor radio Keresidenan.
Salah satu penerima pertama berita proklamasi tersebut bernama Aladin. Berbeda dengan yang terjadi di Bukit Tinggi, berita proklamasi disebarluaskan kepada masyarakat banyak oleh pegawai jawatan radio tersebut secara lisan. PTT juga berperan dalam penyampaian berita proklamasi di Bengkulu. Berita proklamasi diketahui secara resmi di Keresidenan yang terletak di bagian selatan pantai barat Sumatera tersebut tanggal 20 Agustus 1945 dan sumber berita tersebut adalah telegram yang dikirim dari Palembang. Telegram itu diterima pegawai PTT yang bertugas saat itu. Informasi dalam bentuk telegram ini kemudian diperkuat oleh penunjukan Insinyur Indra Caya oleh A.K. Gani untuk membentuk NIT Bengkulu. Dengan penunjukan itu Insinyur Indra Caya telah mengetahui adanya berita proklamasi. Walaupun demikian, berita proklamasi secara resmi dan luas baru tersebar pada tanggal 3 September, saat mana berita itu dibuat pada Surat Kabar Palembang Shinbun. Kantor Berita Domei berperan besar dalam penyebarluasan berita proklamasi di Aceh. Para pemuda Aceh, Ghazali Yunus dan kawan-kawannya, yang bekerja di kantor berita tersebut telah berhasil mendengar informasi tentang kemerdekaan Indonesia, namun berita tersebut diketahui beberapa hari setelah proklamasi dikumandangkan, 21 Agustus. Informasi kemerdekaan itu masih beredar di kalangan terbatas. Tanggal 24 Agustus Teuku Nyak Arif yang memperoleh informasi kemerdekaan dari Dr. A.K. Gani, Muhammad Syafi'i dan Adi Negoro pada tanggal 26 Agustus 19 semenjak itu barulah berita kemerdekaan tersebut beredar ke tengah masyarakat luas. Kejadian yang hampir sama juga terjadi di Pekanbaru, Riau. Instansi berita penerangan resmi pemerintah, PTT, juga punya peran dalam penyampaian berita proklamasi kemerdekaan di daerah itu. Proklamasi kemerdekaan diketahui oleh dua orang pegawai PTT yang bertugas di kota itu, yaitu Saari dan Azwar Apin. Berita itu mereka ketahui pada hari-hari terakhir Agustus, namun sebatas informasi lisan, belum berupa teks tertulis sehingga warga belum sepenuhnya yakin dengan kebenarannya berita itu. Sikap warga segera berubah sejak tanggal 30 Agustus, saat mana teks lengkap proklamasi sampai di Pekanbaru. Teks tertulis proklamasi tersebut dibawa dari Bukit Tinggi oleh 3 pemuda anggota Gyugun, yaitu Mansyurdin, Nur Rauf, dan Rajab serta ditempelkan di beberapa tempat di Pekanbaru. Walaupun tidak lama terpajang, karena segera ditanggalkan tentara Jepang, sejumlah warga Pekanbaru sempat membacanya, dan sejak itu resmilah berita proklamasi tersebar dengan luas di Pekanbaru. Orang perseorangan, tokoh politik dan pemuka masyarakat daerah, juga mempunyai peran penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Dr. A.K. Gani dikenal sebagai salah seorang tokoh daerah yang cukup aktif menyebarluaskan berita proklamasi. Tanggal 18 Agustus misalnya dia telah mengirimkan berita proklamasi kemerdekaan ini kepada Insinyur Sudarsono, pimpinan buruh di pertambangan minyak Jambi. Berita itu disampaikan via telepon oleh Dr. A.K. Gani tanggal 18 Agustus 1945. Segera setelah menerima berita proklamasi tersebut, Insinyur Sudarsono langsung menyebarluaskannya kepada masyarakat. Dalam waktu yang singkat informasi ini telah tersiar luas di Sarolangun, Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tungkal dan juga Kerinci. A.K. Gani juga menyampaikan berita proklamasi kepada tokoh masyarakat Bangka Belitung. Berita itu juga disampaikan sehari setelah dinyatakan di Jakarta. Salah satu tokoh masyarakat Keresidenan Dua Pulau itu yang pertama menerima berita proklamasi kemerdekaan tersebut adalah Sulaiman. Seperti disebut di atas, A.K. Gani juga berperan dalam menginformasikan berita kemerdekaan kepada pemimpin politik di Aceh, yakni Teuku Nyak Arif. Namun berbeda dari informasi yang disampaikan kepada Sudarsono di Jambi dan Sulaiman di Bangka Belitung, berita proklamasi disampaikan kepada Teuku Nyak Arif hampir 1 minggu kemudian. Peranan orang perseorangan juga terlihat dari penyebarluasan berita proklamasi di Lampung. Salah seorang tokoh masyarakat yang berjasa menginformasikan berita kemerdekaan di daerah paling selatan Sumatera ini adalah Amir Hasan. Sosok yang juga menjabat sebagai Kepala Penerangan Lampung Shu ini menyebarluaskan berita proklamasi segera setelah dia kembali dari Jakarta. Sosok lain yang membawa dan mempertegas informasi proklamasi kemerdekaan di Lampung Mr. Abdul Abbas. Figur yang menjadi salah seorang wakil Sumatera dalam sidang PEPKI ini menyebarluaskan berita proklamasi segera setelah dia kembali dari Jakarta via Palembang, 24 Agustus 1945. Kenyataan yang sama juga berlaku di Tapanuli.
Warga Sibolga mengetahui berita proklamasi dari Hadeli Hasibuan yang membawa berita kemerdekaan tersebut dari Jakarta. Kebetulan dia baru datang dari Jakarta dengan menumpang sebuah kapal kecil pada tanggal 26 Agustus 1945, 23 di Tarutung, ibu kota Tapanuli-Shu. Berita kemerdekaan resmi diketahui oleh Dr. F.L. Lumbang Tobing tanggal 27 Agustus dan informasi itu dia peroleh dari TM Hasan, Gubernur Sumatera yang baru saja menempuh perjalanan panjang dari Palembang sekembalinya dari Jakarta.